Ya, jadi saya berkomunikasi dengan Dokter Oki pas Lebaran kemarin ya. Ya, tentunya pertama-tama saya juga kaget dan saya ikut prihatin dan mendoakan agar supaya putra dari Dokter Oki segera pulih, karena kemarin infonya masuk rumah sakit ya, masuk rumah sakit. Terakhir dia kasih kabar ke saya, Abang, maaf ya, saya lagi di IGD rumah sakit, soalnya anak dibawa ke IGD, diare sama panas. Nah, saya juga makanya ikut prihatin dan saya melihat dari statusnya Dokter Oki juga di Instagram, dia kepengen segera lah menyudahi semua ribut-ribut kegaduhan soal skincare. Dia sampaikan juga bahwa sekarang kan netizen sudah pintar ya, masyarakat sudah pintar. Artinya ya udah, kalau memang nggak mau beli produk yang mungkin diduga ada bahan-bahan tidak baiknya, ya nggak usah beli. Jadi Dokter Oki kepingin dalam suasana Lebaran ini ya sama-sama bisa tabayun lah. Seperti saya bilang dari awal, Dokter Oki ini memang orangnya baik. Saya kenal 4-5 tahun lalu, memang posisinya orangnya baik. Makanya saya sangat keberatan kalau pihak pengacaranya si DRG itu menyatakan Dokter Oki ini adalah sindikat. Karena saya tahu karakternya Dokter Oki itu orang baik. Dia nggak seneng ribut, dia seneng kalau ya seperti saya, kalau memang ada kedua belah pihak yang dia kenal atau kawan baiknya dia pasti akan bagaimana caranya untuk menyambungkan silaturahmi gitu loh. Jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada kegaduhan, keributan, apalagi persoalan hukum gitu. Coba teman-teman lihat deh statusnya Instagram story-nya Dokter Oki. Di situ dia sampaikan ya, ayolah kita selesaikan ini kegaduhan skincare dengan baik, karena sudah sudah menjadi polemik yang tidak baik gitu loh. Sesama pengusaha saling memperbaiki produknya, seperti yang saya sampaikan selalu bahwa kalau kalian para pengusaha skincare pesan skincare ke pabrik ya, sudah ada kesepakatan seperti apa, kandungannya seperti apa, lalu pabrik selesai mengirimkan ke pihak para pengusaha skincare, baiknya saran saya sebelum diedarkan ke reseller ataupun ke masyarakat dijual langsung, baiknya dicek kembali. Misalnya ada 1000 piece, di random cek aja, 100 piece masukin di lab, cek, double cek, tidak ada mengandung bahan berbahaya, silahkan dijual ke reseller atau ke masyarakat. Tapi kalau ditemukan adanya dugaan bahan-bahan yang tidak baik untuk digunakan oleh masyarakat, ya bisa komplain ke pabrik gitu loh. Jadi harusnya kegaduhan ini tidak akan terjadi kalau para pihak, tentunya dalam hal ini para pengusaha skincare itu melakukan betul-betul standarisasi, menjaga kualitas produknya dari yang hal-hal merugikan masyarakat gitu. Nah, apa yang saya sampaikan di awal pada saat saya menerima ya, ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dokter Oki, saya sudah menyampaikan bahwa Dokter Oki ini orang baik, jauh dari kata sindikat. Sehingga ya silahkan dicek nih, per hari ini masih ada tuh. Dia kepingin ini semua dalam suasana Lebaran selesai dengan baik ya, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun ada proses hukum yang berjalan, ya sudah berjalan, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Jadi makanya saya tuh ini juga gitu, kalau pengacaranya DRG tuh ribut, Dokter Oki harus tersangka, dia sindikat. Hati-hati kalau bicara, nanti kalau nggak bisa dibuktikan dan tidak ada kan putusan hukum selama ini bahwa Dokter Oki itu sindikat dari skincare atau sindikat terkait dengan produk-produk kosmetik, kan nggak ada. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harusnya ada dasarnya. Setahu saya kan kuasa hukumnya DRG kalau ngomong tuh kan ada pasalnya. Ini buktikan kepada kita, mana kalau Dokter Oki dibilang sindikat mana putusan hukumnya Dokter Oki itu sindikat gitu teman-teman. Tapi untuk kelanjutan proses hukumnya sendiri, proses hukumnya tetap berjalan. Terakhir itu
Pemeriksaannya kapan? Sampai saat ini belum ada panggilan lagi. Yang pasti kalau ada panggilan polisi, beliau Dr. Oki sebagai warga negara yang baik tentunya juga nanti akan saya dampingi pasti. Berarti terakhir sebagai saksi Iya, masih sebagai saksi. Gitu. Dan memang akan terus sebagai saksi di laporannya, Bang. di laporannya DRG ya. DRG. Itu. Bang, artinya kan ini kan pihak Polri kan terus mendengungkan, tadi Abang kan mendengungkan bahwa Dr. Oki harus disangka. Mungkin langkah selanjutnya seperti apa sih, Bang? Artinya mungkin ini sudah usai lebaran mungkin. Ya bersyukurlah orang-orang yang menyampaikan atau berkoar-koar Dr. Oki ini harus jadi tersangka, Dr. Oki ini sindikat. Bersyukurlah gitu loh bahwa Dr. Oki lagi-lagi membuktikan hatinya itu baik. Kan dia bisa saja nyuruh saya, Bang laporin Bang sikan, bisa loh, kena pasti saya laporin gitu loh. Tapi kan tidak ya, tapi udah dong, stop dong gitu loh. Ingat, orang kan juga ada batas kesabaran gitu ya. Yang pasti apa yang saya sampaikan di awal pada saat saya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki, ini sudah terbukti bahwa Dr. Oki orang baik, tidak senang ribut. Ya. Kalau Dr. Oki suruh saya laporin, pasti saya laporin dan itu pasti kena. Karena tidak ada putusan hukum ya terkait dengan Dr. Oki dinyatakan sebagai sindikat. Gitu. Oke? Terima kasih. Saya mau tanya nih, yang ngomong siapa? Yang ngomong dari pihak kepolisian nggak? Bahwa kami dari pihak kepolisian, humasnya misalnya ya, menyatakan mencekal, ya, mencekal Doktif untuk tidak bisa berangkat ke luar negeri atau kemanapun. Kan nggak ada. Jadi kalau bukan pihak yang berwenang yang bicara, artinya bisa saya katakan nggak usah didengar, itu orang nggak berkapasitas atau asbun asal bunyi. Tapi kalau pihak kepolisian yang menetapkan Doktif tersangka dan menyampaikan Doktif dicekal, ya tentunya itu juga harus diteruskan juga, dicek di kementerian kan begitu, benar atau tidak? Gitu. Apa urgensinya orang dicekal? Kan nggak mungkin juga Doktif mau melarikan diri, gitu loh. Apalagi orang mau ibadah, masa istilahnya gara-gara status tersangkanya Doktif dicekal lalu tidak bisa pergi umroh. Saya rasa pihak kepolisian tentunya tidak seperti itulah. Jadi nggak usah didengar lah orang-orang yang hoax-hoax itu. Lanjutan kasusnya sendiri seperti apa, mungkin ada pembicaraan apa selain mungkin soal update terbaru segala macam dari Doktif sendiri? Dari Doktif. Oh iya, dia kayak kemarin dia sampaikan juga bahwa kasus yang dia laporkan di Polres Jakarta Timur juga berjalan. Ya, artinya ini paralel yang di Polda Metro juga saya sudah konfirmasi ke pihak penyidik berjalan. Ya, yang di Jakarta Timur tadi malam Doktif juga menyampaikan kepada saya berjalan. Ya itu tadi saya bilang, hati-hati, sudahlah. Kalau Anda sudah dilaporkan, ini saran dari saya, ya, udah nggak usah keluar-keluar, introspeksi diri, pikir, gitu loh. Jangan mau menambah laporan gitu loh. Saya kan juga mendapatkan info bahwa saya juga disenggol, saya pikir nggak perlulah dilayani orang-orang kayak begini, kan nggak jelas, gitu loh. Jadi itu sih saran saya, gitu. Dan saya sudah sampaikan juga ke kuasa hukumnya Bang Petrus, supaya ya fokus aja lah di persoalannya, jangan bikin gaduh gitu loh. Apa sih, mau pansos atau mau apa sih?